Alhamdulillah, kita awali hari kita dengan menghadiri perkumpulan ngaji atau madros di Pondok Pesantren Ribot Torin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita awali dengan ziarah ke Masjid Shahibur Ratib yang kemarin kita sudah ziarah ke makam beliau. Ini masjid beliau dan ini ruangan ini adalah tempat ibadah beliau ya. Dan ini adalah tasbih yang digunakan beliau sendiri dan digunakan di setiap malam Senin sama malam Kamis setelah membaca Rotil Haddad langsung setiap minggu. Digunakan baca la ilaha illallah banyak 100 kali dan menggunakan tasbih ini. Allahu a'lam. Mudah-mudahan dapat berkahnya semuanya. Dan sekarang kita akan naik ke atas ke tempat yang biasa Habib Abdullah Haddad mengajar murid-muridnya. Allahu a'lam. Dan di sini tempat beliau menerima murid-muridnya. Dan di tempat ini juga beliau menerima murid-muridnya untuk ngaji, belajar di sini. Dan kita naik ke atas ke tempat rohahnya. Monggo, bismillah. Bismillah. Dari kepala ya.
zawiyah, zawiyatul imam wa makan sakane wa ilqa'i durusih. Beliau ngajarnya di sini juga ya. Zawiyah dulu sebelum datangnya pondok pesantren di Tarim itu banyak tempat-tempat untuk para murid-murid datang ke kota Tarim, mereka belajar ya, datang ke talaqi, namanya caranya juga talaqi. Mereka tinggal di tempat zawiyah itu ya, mendatangi guru A, guru B, guru C, guru D, guru D. Nah semuanya akhirnya ya itu datanglah pondok pesantren pertama yaitu Rubat Tarim yang ada di Tarim, yang mana datangnya pondok tersebut ya karena sebab beliau-beliau itu yang mempunyai angan-angan, keinginan dibangunnya pondok pesantren. Awalnya yang mendatangi tempat-tempat seperti ini. Seperti tempat ini adalah Zawiyah Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Tadi malam kita datang ke tempat Masjid Syekh Ali, di situ ada juga Zawiyah Syekh Ali. Beberapa tempat, mereka ulama, salihin, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi ini kita bisa mengambil berkah di tempat Habib Abdullah Al-Haddad mengajar di setiap hari Senin dan Kamis. Ada ngajinya, roha gitulah, yang baca kitab. Sebentar lagi kita duduk sebentar, kita dengar kitab, baca kitab sedikit, ambil berkah daripada kitab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amin. Bismillah. Allah Habib. Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala qala radhiyallahu anhu inna ahla al-karamat min al-awliya qalla an yudhhiru minha fi hadha al-waqt qalla an yadhhiru minha fi hadha al-waqt shay'an li fasad az-zaman wa ta'alluq ahli bid-dunya. Qala qala waliyyun li wahid minhum qum wanzur fi al-mahall al-fulani min baytik تجد فيه 1000 درهم خذها واعط الفقراء منها 50 درهما لا بخل ولم يسمح بشيء وأراد أن يأخذه كله وقال لو كان هذا وليا لما أراد مني شيئا فانظر أحوالهم هذه ما أبعدها من الصلاح والاعتقاد وما أقربها من الطمع والفساد أو كما قال. وقال رضي الله عنه إذا تعرض الداعيان في الإنسان فيترجح أحدهما إما بحكم شريعة أو بحكم طبيعة أو عادة إما يرجحه هو بنفسه أو يرجحه له غيره وكل ما تحدث به نفسك وكل ما تحدث به نفسك مما لا فائدة فيه فاشتغل عنه بلا إله إلا الله والذكر والاستغفار. الله أعلم. Alhamdulillah kita mengambil berkah sedikit daripada kitab Tathbitul Fuad yang dinukil oleh murid Habib Abdul Haddad dari perkataan-perkataan yang disampaikan beliau, yang mana beliau pernah menyampaikan para wali-wali di zaman beliau ya. Di zaman beliau, wali-wali sekarang zamannya beliau ini, ucapan tersebut jarang mereka menampakkan kewaliannya karena orang-orang sekarang lebih sedang urusan dunia. Kalau ada orang bilang, "Syuf, di rumah ente di pojok daerah sini itu ada uang 1000 dirham. Dari 1000 tersebut ya ada 1000 dirham. Dari 1000 tersebut nafkahkan ke orang fakir miskin sebanyak 50." Pasti orang sekarang, wah, HBP ki waline ki butuh duit ki. Waline ki njaluk duit kok aku ki. Ya, padahal bukan buat walinya, padahal buat fuqara wal masakin. Karena orang-orang itu seperti itu, tujuannya dunia, maka banyak daripada wali itu mengkhumul, menutup dirinya, tidak mau menampakkan kewaliannya. Nah, seperti ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, ya, mudah-mudahan kita semua diangkat. Wada'iyani fil insan. Nah, jikalau ada dua orang ngaku-ngaku, ya, daripada manusia sama-sama, fa yatarajja ahaduhuma imma bihukmin syar'iyyatin atau bihukmin tabi'iyyah. Ada yang mana mereka dibenarkan salah satu dari mereka karena sebab hukum syariat atau hukum tabiat atau dengan hukum adah, kebiasaan. Imma yatarajjahu huwa binafsih. Ada kadang mereka membenarkan dirinya sendiri. Au yurajjihuhu lahu ghairuh. Ya, atau orang lain membenarkan, oh betul dia. Kadang orangnya sendiri yang membenarkan, kadang orang lain yang membenarkan apa yang terjadi. Wa kullu ma tuhadithu bihi nafsuka wa kullu ma tahduthu bihi nafsuka mimma la faidata fihi fastaghil anhu bila ilaha illallah. Kalau memang tampak daripada hatimu sesuatu yang sekiranya kurang baik, fastaghil anhu, maka timbulkan atau sibukkanlah dirimu dengan ucapan la ilaha illallah, zikir dan istighfar. Daripada kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, nah, maka anjuran Habib Abdul Haddad menyibukkan diri kita dengan ucapan-ucapan zikir yang baik-baik, la ilaha illallah, istighfar dan zikir-zikir yang mengundang daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, agar pemikiran kita dicondongkan selalu kepada yang baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak daripada kitab ini 2 jilid
Ya, 2 jilid masih jilid yang pertama. Mudah-mudahan dikasih keberkahan kita semuanya dari tempat yang mulia ini, dari kitab yang mulia, dan insya Allah kita juga menjadi orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita di dunia bisa ziarah ke makam beliau, nanti di akhirat bisa kumpul bersama beliau di surga bersama Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita turun ke bawah, mudah-mudahan يا سيد المبادئ غاضب مقبول مقبول يا سيد المبادئ مقبول عود بنا يا كاحل العينين العينين يا الخامر الجعدين يلي شعورك عالمتن يضفين يضفين لحظك قطب قلبي عود بنا يا كاحل العينين يا الخامر الجعدين يلي شعورك عالمدن نصفين نصفين لحوك قطب قلبي راضي بما تفعله وبعندي زين مقبول يا مولى عناد خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا مولى عناد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita sama-sama ziarah Sayyidina Fakhrul Wujud, Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, salah satu wali yang besar, yang beliau itu diawali dengan tawadhu, karena tawadhunya akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat. Bagaimana dikatakan man tawadhu'a rafa'ahu Allah, orang yang tawadhu rendah dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berada di sini tampak kewaliannya. Bahkan dikatakan abahnya itu pernah yashtaki syaka, mengeluhkan anaknya kepada salah satu waliullah, ya Sayyidina Syihabuddin Ahmad, tentang anaknya. Waktu itu masih kecil, belum belajar Al-Quran. Tanya, bagaimana nanti anakku, wahai imam, kata-kata. Dijawab oleh Sayyidina Ahmad Syihabuddin, kata beliau, anakmu akan menjadi orang yang besar, wilayahnya tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alhasil, ketika kita sama-sama di ziarah di sini, memiliki adat mengambil pasir-pasir yang ada di sekitar sini. Kenapa mengambil pasir? Sebabnya begini, ketika di akhir umur daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, itu ada muridnya yang menemani beliau. Ada muridnya yang menemani beliau di akhir-akhir umurnya. Saat itu murid mengatakan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, menyebutkan daripada ayat Al-Quran, yang mana ayat ini jikalau disebut, ya, dan orang yang diajak disebutkan awalnya dan si wali melanjutkan akhirannya, maka akan menjadikan wilayahnya turun kepada beliau. Nah, wilayahnya turun. Disebutkan ayatnya, falamma qadha Zaidun minha wataran. Nah, di situ sang murid itu beringin agar Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan zawajnakaha, ingin mengatakan hal tersebut, tapi Syekh Abu Bakar bin Salim tidak mengatakannya. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, sudah, saya tidak akan memberikan hal tersebut. Ini urusan apa yang saya berikan kepada engkau sudah cukup. Ya, adapun urusan kewalianku akan kuberikan kepada anak cucuku. Dan jikalau anak cucuku tidak mampu, ada yang saat zaman tersebut tidak mampu, maka aku akan letakkan di tanah di sekitar kuburanku. Nah, seperti itu. Makanya kita punya adat kebiasaan datang ke sini ngambil keberkahan tersebut, karena kemungkinan beliau memberikan kewaliannya ke tanah ini dan kita mendapatkan keberkahannya. Dan mudah-mudahan kita semua punya hajat, dikabulkan hajatnya, bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah yang sudah pernah ke sini bisa nanti kembali lagi. Dan yang belum pernah insya Allah bisa sama-sama ke sini lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ya Syekh Abu Bakar bin Salim terkenal dengan Sari'ud Dark. Ya, kalau diminta itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, beliau ini ibaratnya sangat mudah untuk menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ahmad bin Hasan Attas, salah satu waliullah, beliau ketika berziarah sini pulang mengatakan, ya bin Salim, wahai anaknya Salim, maksudnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ditegur sama satu orang, kamu keluar dari sana waktu dari Zambal, Fagih, Muhdar, kamu tidak pernah gitu.
Kenapa dari sini kok ngangkat seperti itu? Jawabannya itu tadi. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim kalau diminta cepat. Begitulah Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf sering menyebut-nyebut nama beliau. Nah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama masuk ziarah ke dalam. Salamullah ya sada min ar-Rahman ya syakur. Salamullah ya sada min ar-Rahman ya syakur. برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه اجمعين التابعين الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. هذه شوف الزيارة تقبل الخطبه عند الشيخ ابو بكر لعند علي. هذه تروح لعند عقيد الانسان. عقيد الانسان بقول الشيخ يلا امين. امين. وصلى الله على سيدنا محمد الاولين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita berada di Ma'bad Syekh Abu Bakar bin Salim. Ma'bad itu adalah tempat ibadah, yang mana memang kebanyakan daripada para wali itu memiliki tempat sembunyi untuk ibadah, yang mana amal ibadahnya tidak diketahui orang lain. Ya, sujud, rukuknya tidak ada. Kadang sebagian orang itu di luar tasbihan, tapi ketika di rumah tasbihnya dicendel. Padahal yang baik itu orang ketika tidak ada orang lain melihat dia, tapi dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar khusyuk. Ya, sebagaimana dikatakan, setiap orang itu kepingin bersenang-senang dengan yang dicintai, kepingin berduaan dengan yang dicintai. Kita ngaku cinta Allah Ta'ala, kenapa kita tidak mau berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan saat ini kita berada di tempat yang mana tempat ini adalah saksi Syekh Abu Bakar bin Salim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat tempat ini kita mengambil berkah dari tempat ini, dan doa-doa kita, hajat-hajat kita, sholat-sholat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini berada di tempat atas daripada masjid aslinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sekarang masjidnya sudah diperlebar, sudah dibesarkan. Ya, tapi ini berada di atas masjid aslinya. Wallahu a'lam. Dan di situ ada jendela yang menghadap langsung ke lokasi masjidnya. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim mungkin melihat makmum sudah pada kumpul, Syekh Abu Bakar bin Salim langsung turun ke bawah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan mungkin bisa disyutingkan, tempatnya sempit, naik ke atasnya. Nah, saat ini tempatnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang menyaksikan bisa cepat ke tempat ini. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, marhaban ya dan sekarang kita masuk ke rumah Sayyidina Abdullah Al-Idrus ya. Dan ini sudah banyak perubahan, tapi yang ini sisa dari pembangunan yang dulu pernah dibangun oleh muridnya yang bernama Sayyidina Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra ya, sekitar tahun Qarn Tasik ya, tahun 900-an Hijriah, tahun 900-an Hijriah. Ini sisa bangunan yang lama, tapi sudah diperbaiki, tapi ya tetap bangunan lama. Yang ini sudah dihancurkan, sudah di model baru. Ini sekarang sebelah ini ada pondok Al-Idrus yang digunakan untuk qiraah, khusus pembelajaran qiraah Quran. Mudah-mudahan bisa pergi sini, amin. Marhaban, marhaban, marhaban jaddal Husaini, Allah marhaban, marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sama-sama mau ziarah turbah lagi, turbah Zambal, teman-teman Zambal, tapi istimewa.